dinginnya menusuk, bukan dingin biasa, tapi dingin yang membawa bau tanah basah dan kesedihan yang sangat tua. Kita berada di ambang batas hutan ini, di mana cahaya matahari pun enggan menembus. Setiap langkah kita di atas ranting kering terdengar terlalu keras, seolah kita mengganggu tidur panjang yang seharusnya tak pernah diusik. Perhatikan baik-baik. Ada rasa hampa, tapi pada saat yang sama ada kehadiran yang sangat berat. Seolah dinding pepohonan ini menahan ratapan yang tak terucapkan selama puluhan tahun. Dia ada di sini, arwah nenek tua itu, hanya menunggu keheningan untuk menemukan kita. Perlahan, jangan bersuara, biarkan malam menyelimuti setiap gerakan kita. Telinga kita harus menjadi mata kita sekarang, mendengarkan desahan angin yang membawa bisikan nama yang hilang. Suara itu sangat dekat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di belakangmu, bernafas pelan ke tengkukmu. Apakah kamu merasakannya? Dingin yang mematikan itu. Terdengar lagi. Bukan angin, bukan jangkrik malam. Itu suara tangisan yang sangat samar. Seperti nyanyian sedih yang dihela dari paru-paru yang sudah lama tak bernafas. Dengarkan intensitasnya. Itu datang dari arah rumah kayu tua di ujung sana. Rumah yang sudah ditinggalkan sejak lama. Atapnya ambruk ditelan lumut. Mereka bilang, nenek itu kehilangan anaknya di rumah itu. Dan sejak saat itu, ia tak pernah benar-benar pergi. Jiwanya terikat pada duka. Pada pencarian abadi akan jejak kaki kecil yang hilang. Suara tangisan itu seolah memanggil. Ia memohon pertolongan, atau mungkin ia memanggil mangsa baru yang ia sangka adalah anaknya. Kita harus mendekat, tapi hati-hati. Kecepatan suara itu berubah. Kadang ia terdengar jauh, lalu tiba-tiba ia seolah berada di samping telingamu. Lihat di tanah, tepat di samping akar pohon beringin yang melilit ini. Itu bukan hanya sampah. Itu selendang tua yang sudah robek. Warnanya pudar, merah marun yang hampir hitam karena kelembaban dan waktu. Ini bukan milik orang yang baru saja lewat. Ini berbau minyak kayu putih dan debu yang sudah berumur seabad. Sentuhlah berlahan. Ada energi sisa yang tertinggal di kain ini. Sebuah jejak kepemilikan. Mungkinkah ini yang dikenakan nenek itu saat dia terakhir kali dilihat? Selendang ini adalah jangkar yang mengikatnya pada tempat ini. Arwah yang terikat pada benda seringkali lebih kuat. Karena mereka memiliki koneksi fisik untuk kembali. Kita telah mengkonfirmasi kehadirannya. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai dia menyadari bahwa benda miliknya telah terganggu. Jangan menoleh sepenuhnya. Gunakan pandangan sampingmu.
Di sana, di batas antara gelap dan bayangan pohon mangga itu, aku melihat siluet yang bergerak. Itu terlalu tinggi untuk seekor anjing, terlalu lambat untuk angin. Bentuknya tipis dan panjang. Suhu turun drastis kan? Rasanya seperti kita baru saja berjalan melewati pintu freezer yang terbuka di tengah gurun. Ini adalah zona inti energinya. Ketika hantu mendekat, mereka menarik panas dari lingkungan sekitar untuk memanifestasikan diri. Bau minyak kayu putih dan kembang 7 rupa yang busuk kini sangat kuat, menusuk hidung. Ini adalah bau masa lalu, bau ritual yang gagal. Dia ada di balik bau kirimu. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya menekan. Bisikan-bisikan kini membentuk kata-kata. Bukan kata-kata yang bisa kita pahami, tapi itu adalah ratapan yang penuh permintaan. Mana anakku? Mana? Mana? Dia mengira kita menyembunyikan sesuatu. Dia mengira kita bagian dari teka-teki hilangnya anaknya. Jangan mencoba menjawab atau menenangkan. Kata-kata manusia tidak berpengaruh pada kesedihan abadi. Kita hanya perlu melewati titik terdingin ini sebelum ia memutuskan untuk sepenuhnya materialisasi. Hah, itu hanya kucing liar. Atau mungkin seekor luwak. Reaksi alamiah tubuh kita adalah melompat. Lihat, kita sudah tegang sampai ke batas tertinggi. Dan itu bagus. Arwah nenek tua itu senang melihat kita gemetar. Tetapi jangan biarkan gangguan kecil ini mengalihkan perhatian kita dari ancaman utama. Ini sering terjadi. Energi spiritual dapat mengganggu hewan dan menyebabkan suara-suara yang menyesatkan. Ketenangan yang singkat ini adalah jebakan. Dia memberi kita waktu untuk menarik nafas dalam-dalam, hanya untuk membuat kejutan berikutnya terasa 10 kali lebih buruk. Sekarang, fokus kembali. Kucing itu berlari ke arah berlawanan. Artinya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari kita. Sesuatu yang bahkan binatang pun takut untuk hadapi. Kita harus bergerak menuju rumah. Itu adalah pusat pencarian nenek. Jika kita ingin mengakhiri ini, kita harus menghadapi tempat duka itu berasal. Dengarkan suara itu. Suara kursi goyang. Kosong. Tapi berayun. Dia tidak hanya menghantui. Dia sedang melakukan tugasnya, rutinitasnya, mencari anaknya. Ini adalah tragedi, bukan hanya teror. Nenek itu terjebak dalam siklus tanpa akhir dari harapan palsu dan keputusasaan.
Setiap kali kursi itu berayun, ia membayangkan anaknya kembali. Dia mencari sosok kecil yang terakhir ia lihat. Dan jika kita terlalu mirip, jika kita memiliki siluet yang salah di malam hari, dia mungkin mengira kita adalah jawabannya. Tetapi ketika dia mendekat dan menyadari bahwa kita hanyalah manusia biasa, kemarahannya akan meledak. Dia mencari cinta, tapi yang dia temukan hanyalah kekosongan, dan itu membuatnya murka. Kita harus bergerak dengan sangat hormat, tetapi cepat. Kita tidak bisa mengganggu ritualnya tanpa memprovokasi kemarahannya yang terpendam. Kita sekarang berada di beranda rumah tua itu. Lantainya berderit di bawah beban kita. Setiap langkah terasa seperti jenderang yang membangunkan tidur raksasa. Bau lumut dan kayu lapuk sangat menusuk. Dan dengarkan ini, suara gesekan kain panjang di lantai kayu di dalam. Itu seperti jubah panjangnya yang terseret. Ia bergerak perlahan dari kamar ke kamar. Ini adalah suara nenek itu dalam wujud fisik yang paling dekat. Kita harus masuk. Ambillah napas terakhir dari udara luar. Begitu kita di dalam, dunia luar akan lenyap. Kegelapan di dalamnya bukan hanya kurangnya cahaya. Itu adalah substansi, kegelapan yang diresapi oleh kesedihan. Jangan pernah melepaskan pandangan dari sudut-sudut ruangan. Dalam rumah ini, sudut adalah tempat persembunyian favoritnya, di mana batas antara realitas dan mimpi buruk menjadi kabur. Dia ada di balik pintu pertama di sebelah kanan. Aku bisa merasakannya. Dia menunggu. Jika kita mendengarkan dengan seksama, kita bisa mendengarkan fragmen dari masa lalunya. Bukan suara, tapi rasa. Rasa sakit yang membalikan perut. Nenek itu ingat hari ketika anaknya hilang. Hujan turun deras, dan ia menyangka anaknya hanya bermain di luar. Tapi dia tak pernah lengah. Nenek itu menyalahkan dirinya sendiri berulang kali sampai duka itu menjadi wujudnya. Sekarang dia tidak mencari anaknya di dunia ini. Dia mencari anak yang ada di ingatannya. Sosok yang sempurna yang tidak akan pernah menua atau berubah. Itu sebabnya dia tidak bisa menemukan kedamaian. Dia terikat pada Yensi, dan siapapun yang masuk menjadi bagian dari panggung tragedi pribadinya. Dia akan mencoba memanipulasikan kita, membuat kita merasakan apa yang dia rasakan. Jangan biarkan emosinya meracuni pikiran kita. Tetaplah fokus. Dia ada di lorong ini. Kita tidak bisa melihatnya, tapi udara di depan kita bergetar. Suara nafasnya yang sangat lambat, tapi berat, seolah paru-parunya penuh dengan air mata yang tidak pernah tertumpah. Kita sudah terlalu dekat. Kita telah melanggar batas yang tidak bisa ditarik kembali. Sekarang, kita harus bersiap. Ini bukan tentang melihat. Ini tentang merasakan kengerian yang akan datang. Fokus pada titik di mana suara nafas itu menghilang. Itu adalah momen sebelum pergerakan yang cepat. Jika dia bergerak, kita harus tetap diam. Setiap refleks untuk menghindar akan membuatnya semakin agresif. Ini adalah bagian tersulit. Menunggu. Menunggu apa yang tak terhindarkan. Dia di sini, tepat di belakangmu. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar dalam ratapan bisu yang memekakkan telinga. Kulitnya pucat seperti kertas yang terlalu lama disimpan, dan dia menjulurkan tangan keriputnya mencari pegangan. Dia tidak melihatmu, dia hanya merasakan kehangatanmu, kehangatan yang ia inginkan untuk anaknya yang hilang. Lari, lari sekuat tenaga, jangan pernah menoleh ke belakang. Energi yang baru saja dilepaskan ini dapat membekukan darah dalam pembuluh darahmu. Kita harus keluar dari batas rumah ini, keluar dari jangkauan ratapannya yang penuh dendam. Pergi,
Jangan pedulikan barang-barang yang kita tinggalkan. Keluar sekarang juga. Kita berhasil keluar. Tapi lihatlah, rumah itu masih berdiri, dingin dan tak terpengaruh. Kita hanya mengganggu siklusnya sebentar. Nenek itu akan kembali mencari. Selamanya terperangkap dalam pencariannya yang menyakitkan. Trauma ini akan tertinggal. Kamu akan mendengar bisikannya di malam hari, di keheningan kamar tidurmu. Itu adalah bayaran yang harus dibayar karena ikut campur dalam urusan arwah. Jika kamu menyukai perjalanan mengerikan seperti ini, dan ingin melihat arwah-arwah lain yang belum menemukan kedamaian, ada satu hal yang harus kamu lakukan untuk melindungi dirimu dari kutukan ini. Cepat lihat, Nek. Dia belum subscribe. Dukung channel ini agar kita bisa terus mengungkap cerita gelap lainnya sebelum dia menemukanmu lagi.